Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Sidik. Saya akan mempresentasikan tentang bangun ruang. Pengertian bangun ruang. Bangun ruang sisi datar adalah bangun ruang matematik yang memiliki volume atau isi. Bangun ruang sendiri juga sering disebut sebagai bangun ruang tiga dimensi karena mempunyai tiga buah komponen utama, seperti memiliki sisi, titik sudut, dan juga rusuk. Sisi itu merupakan bidang yang ada pada bangun ruang yang memiliki batas antara bangun ruang dan bangun ruangnya. Bangun ruang sisi datar. Bangun ruang sisi datar adalah bangun ruang yang memiliki sisi berbentuk datar, tidak lengkung, seperti kubus, balok, prisma, segitiga, dan lain-lain. Bangun ruang sisi lengkung. Bangun ruang sisi lengkung merupakan bangun ruang yang memiliki sisi lengkung. Sisi lengkung ini sendiri adalah sisi yang membuat lengkungan kurva. Di dalam bangun ruang sisi lengkung terdapat tiga macam bangun ruang, seperti tabung, kerucut, dan juga bola. Macam-macam bangun ruang sisi datar. Yang pertama, kubus. Kubus adalah bangun ruang tiga dimensi yang dibatasi oleh 6 bidang yang kongruen berbentuk bujur sangkar. Memiliki ciri-ciri memiliki 6 sisi dan setiap sisinya adalah persegi. Memiliki 2 rusuk, 12 rusuk, memiliki 8 titik. Jaring-jaring kubus. Perhatikan gambar yang berada di bawah ini. A sampai D. Jika kalian ingin membuat kubus, kalian tinggal menggambar bentuk yang seperti ini, kemudian digunting, kemudian dilipat, pasti akan menjadi kubus. Rumus-rumus kubus. Untuk mencari luas, kita menggunakan rumus L sama dengan 6 dikali S dipangkat 2. Untuk mencari volume, kita menggunakan rumus Pi sama dengan S dikali S dikali S. Contoh soal. Diketahui sebuah bangun ruang kubus dengan panjang sisi kubus sebesar 12 cm. Maka hitunglah volume keliling dan juga luas kubus tersebut. Jawabannya, rumus volume kubus Pi sama dengan S pangkat 3. Jadi volume 20 dikali 20 dikali 20. Jadi volumenya adalah 8.000 meter kubik. Rumus keliling kubus. K sama dengan 12 dikali S. K sama dengan 12 dikali 20 sama dengan 240 cm. Rumus luas permukaan kubus. L sama dengan 6 dikali S pangkat 2. L sama dengan 6 dikali 20 dikali 20. L sama dengan 2400 meter persegi. Yang kedua, balok. Balok merupakan bangun ruang tiga dimensi yang dibentuk oleh persegi panjang. Perhatikan gambar di bawah. Ini adalah salah satu contoh gambar balok. Balok memiliki ciri-ciri seperti memiliki sisi dan setiap sisinya adalah persegi, memiliki 12 rusuk, dan juga memiliki 8 titik sudut. Jaring-jaring balok. Perhatikan gambar ini, A sampai D. Jika kalian ingin membuat balok, silahkan digambar, kemudian digunting dan juga langsung dilipat. Rumus-rumus balok. Dengan menganggap P yaitu panjang dari balok, L ialah lebar balok, dan T yaitu tinggi balok, seperti dilihat pada gambar di atas. Maka menghitung luas permukaan balok adalah dengan cara membayangkan dahulu membuka selimut balok menjadi jaring-jaring balok.
Kemudian gunakan rumus luas permukaan balok seperti di bawah ini. 2 sama dengan panjang dikali lebar ditambah 2 panjang titik tinggi ditambah 2 dalam kurung lebar titik tinggi sama dengan 2 PL ditambah 2 PT ditambah 2 LT sama dengan 2 T titik L ditambah T titik T ditambah L titik T. Rumus luas alas balok. Luas alas sama dengan P dikali L. Rumus luas sisi samping balok menggunakan rumus P dikali T. Untuk mencari luas sisi depan atau belakang balok menggunakan rumus L dikali T. Contoh soal. Sebuah balok mempunyai panjang 8 cm, lebar 5 cm, dan tinggi 2 cm. Hitunglah luas permukaan balok itu. Diketahui panjang 8 cm, lebar 5 cm, dan tinggi 2 cm. L sama dengan 2 dikali P dikali L ditambah P dikali T ditambah L dikali T sama dengan 2 dikali 8 dikali 5 ditambah 8 dikali 2 ditambah 5 dikali 2 sama dengan 2 dikali 40 ditambah 16 ditambah 10 sama dengan 2 dikali 66 dan hasilnya adalah 132 cm persegi. Yang ketiga, prisma segitiga. Perhatikan gambar di bawah. Ini adalah contoh prisma segitiga. Prisma segitiga adalah bangun ruang 3 dimensi yang terdiri atas penutup dan selimut. Prisma yaitu salah satu bentuk bangun ruang yang memiliki beberapa tipe dan dapat dibedakan dari tiap sisinya. Ada prisma segitiga, segi empat, persegi, dan segi lima. Memiliki ciri-ciri alas dan atapnya kongruen, sisi sampingnya berbentuk persegi panjang, memiliki rusuk-rusuk yang tegak, diagonal, bidang, sisi sama berukuran sama. Rumus prisma segitiga. Rumus luas permukaan prisma merupakan luas seluruh permukaan prisma, namun hal ini berbeda dengan prisma segitiga. Maka luas permukaannya yaitu luas 2 segitiga atas dan bawah ditambah 3 luas persegi panjang. Maka jika digambarkan secara logis, rumus menjadi luas permukaan prisma sama dengan 2 kali luas alas ditambah luas selimut. Lihat gambar yang di samping. Di atasnya ada tutup dan juga di bawahnya alas. Contoh soal, tentukan luas prisma di bawah ini. Dikarenakan bagian selimut mempunyai persegi yang berbeda, maka luas selimut adalah luas persegi panjang 1 ditambah luas persegi panjang 2 ditambah luas persegi panjang 3. Berarti luas selimut yaitu CB dikali CF dikali AB dikali AD dikali AC dikali CP sama dengan 9 dikali 10 ditambah 12 dikali 10 ditambah 15 dikali 10 sama dengan 90 ditambah 120 ditambah 150 dan hasilnya 360 cm persegi. Luas alas dan luas alas bagian atas yaitu 2 dikali 1/2 dikali AB dikali BC sama dengan 2 dikali 1/2 dikali 12 dikali 9 sama dengan 108 cm persegi. Berarti 100 sama dengan 108 ditambah 360 dan hasilnya adalah 468 cm persegi. Prisma segi 4. Prisma segi
Prisma segi 4 itu memiliki ciri-ciri alas dan atap berbentuk persegi, sisi sampingnya berbentuk persegi panjang, memiliki rusuk yang tegak, diagonal bidang yang sama berukuran sama. Rumus prisma. Rumus prisma segitiga adalah pi sama dengan 1/2 dikali alas segitiga dikali tinggi segitiga dikali prisma. Contoh soal. Sebuah prisma memiliki 240 cm kubik. Alas prisma tersebut berbentuk segitiga siku-siku dengan panjang sisi siku-sikunya masing-masing adalah 8 cm dan 6 cm. Lalu berapakah tinggi dari prisma tersebut? Cara menjawabnya, volume prisma sama dengan luas alas dikali tinggi prisma sama dengan 240 dalam kurung 1/2 dikali A dikali T tutup kurung dikali tinggi prisma sama dengan 240 dikali 240 sama dengan 1/2 dikali 8 dikali 6 dikali tinggi prisma. 240 sama dengan 24 kali tinggi prisma. Jadi tinggi prisma adalah 240 dibagi 24 sama dengan 10. Yang kelima, limas segitiga. Limas segitiga adalah bangun yang memiliki sisi atau bidang samping berbentuk segitiga dan memiliki puncak. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, limas berarti benda ruang yang berbentuk segitiga, segi 4 dan sebagainya, dan bidang-bidangnya berbentuk segitiga dan dengan titik puncak yang berimpit. Memiliki ciri-ciri limas. Limas mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, limas memiliki satu sisi alas dan tidak memiliki sisi atas tutup atau tutup. Titik puncak dan titik sudut sisi alas dihubungkan oleh rusuk tegak. Semua sisi tegak limas berbentuk segitiga. Unsur-unsur limas. Yang pertama, titik sudut adalah pertemuan dua rusuk atau lebih. Yang kedua adalah garis yang merupakan perpotongan antara dua sisi limas. Yang ketiga, bidang sisi adalah bidang yang terdiri dari bidang alas dan bidang sisi yang tegak. Yang keempat, bidang alas adalah bidang yang merupakan alas bagi suatu limas. Yang selanjutnya, titik puncak adalah titik yang merupakan titik persekutuan antara selimut-selimut limas. Dan yang terakhir, tinggi limas adalah jarak antara bidang alas dan titik puncak. Jaring-jaring limas segitiga. Perhatikan gambar ini. Rumus-rumus permukaan limas merupakan luas limas dari dapat untuk mencari luas permukaan limas dapat dicari menggunakan rumus berikut. L sama dengan luas alas ditambah luas selimut. L sama dengan luas alas ditambah 1/4 dikali keliling alas dikali tinggi segitiga. Volume limas. Untuk mencari volume limas adalah volume 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Contoh soal. Sebuah limas memiliki alas berbentuk persegi panjang dengan panjang sisi 8 cm dan tinggi segitiga pada bidang tegak 6 cm. Hitunglah luas permukaan limas. Cara menjawabnya, banyak bidang tegak alas segi 4 adalah 4.
Luas permukaan limas sama dengan luas alas ditambah 4 luas segitiga pada bidang tegak. L sama dengan S dikali S ditambah T dalam kurung 1/2 dikali alas dikali tinggi. L sama dengan 8 dikali 8 ditambah 4 dalam kurung 1/2 dikali 6 dikali 8. L sama dengan 64 ditambah 4 dalam kurung 24. L sama dengan 64 ditambah 94 dan hasilnya L sama dengan 160 cm persegi. Sebuah limas memiliki lanjut ke yang keenam. Limas segi empat adalah limas yang mempunyai alas berbentuk segi empat. Alas tersebut dapat berbentuk persegi, persegi panjang, trapesium, belah ketupat, layang-layang, dan jajar genjang lain-lain. Ciri-ciri limas segi empat. Alasnya memiliki bentuk segi empat. Bidang sisi berjumlah 5, titik sudut berjumlah 5, dan rusuk berjumlah 8. Jaring-jaring limas. Perhatikan gambar ini. Untuk membuat limas, kalian lakukan seperti yang ada di gambar ini. Rumus. Untuk mencari permukaan limas, dalam mencari permukaan limas, kita bisa menggunakan persamaan seperti L sama dengan luas alas ditambah luas selimut. Namun jika alas memiliki bentuk persegi, maka persamaan akan menjadi L sama dengan S dikali S ditambah dalam kurung 4 dikali 1/2 dikali S dikali tinggi selimut. Jika ada alas berbentuk persegi panjang, maka persamaannya adalah L sama dengan P dikali L ditambah dalam kurung 2 dikali 1/2 dikali P dikali tinggi selimut ditambah 2 ditambah 1/2 dikali L dikali tinggi selimut. Dan untuk mencari volumenya kita bisa menggunakan rumus Pi sama dengan 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Keterangannya L yaitu luas permukaan limas, P yaitu panjang limas, dan L yaitu lebar limas. Tinggi selimut. Contoh soal. Jika sebuah limas segitiga mempunyai luas alas yaitu 20 cm persegi dan volumenya 60 cm kubik, berapakah tingginya? Cara menjawabnya yaitu luas segitiga sama dengan 20 cm persegi, volume limas sama dengan 60 cm kubik. 60 sama dengan 1/3 dikali 20 dikali tinggi limas. 60 3/1 sama dengan 20 dikali tinggi limas. 180 sama dengan 20 dikali tinggi limas. 20 dikali tinggi limas sama dengan 180. Tinggi limas adalah 180 dibagi 20. Jadi tingginya adalah 9 cm. Macam-macam bangun ruang sisi lengkung. Yang pertama, tabung. Dalam istilah geometri, tabung adalah tabung atau disebut juga dengan silinder. Ialah bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh 2 buah lingkaran identik yang sejajar dan sebuah persegi panjang yang mengelilingi kedua lingkaran itu.
Tabung mempunyai 3 sisi dan juga 2 rusuk. Ciri-ciri tabung antara lain, tabung merupakan bangun ruang berupa prisma tegak dengan bidang alas dan atas berupa lingkaran. Tinggi tabung adalah jarak titik pusat bidang lingkaran alas dan titik pusat lingkaran atas. Bidang tegak tabung berupa lengkungan yang disebut selimut tabung. Jaring-jaring tabung berupa 2 buah lingkaran dan 1 persegi panjang. Rumus permukaan. Contoh jaring tabung. Perhatikan gambar berikut. Yang pertama ada tutup, yang kedua ada selimut, yang ketiga ada alas. Rumus luas permukaan tabung sama dengan 2 dikali lingkaran ditambah lingkaran gede dikali T. Untuk mencari volume tabung, Pi sama dengan luas dikali tinggi. Keterangan, L sama dengan luas permukaan, R sama dengan jari-jari, dan D diameter lingkaran atas, dan T tinggi tabung, dan Pi adalah volume. Luas alas R2, R pangkat 2. Contoh soal. Ada sebuah tabung yang diketahui mempunyai alas yaitu 7 cm dan tinggi 12 cm. Cari dan hitunglah luas jaring-jaring tersebut. Cara menyelesaikannya diketahui A sama dengan 7, T sama dengan 12 cm. Ditanyakan luas. Jawabannya L sama dengan A dikali T. L sama dengan 7 dikali 12. L sama dengan 24 cm persegi. Jadi luasnya adalah 84 cm persegi. Kerucut. Yang kedua adalah kerucut. Kerucut adalah bangun ruang yang dibatasi oleh sebuah sisi lengkung pada sebuah sisi alas yang berbentuk lingkaran. Bangun kerucut terdiri dari 1 rusuk, 1 titik sudut, dan 2 sisi. Jaring-jaring kerucut. Perhatikan gambar di bawah. Kerucut memiliki selimut dan yang kedua alas kerucut. Perhatikan rumus-rumus berikut. Untuk mencari volume, Pi sama dengan 1/3 dikali R dikali R dikali R dikali T. Pi sama dengan 1/3 R pangkat 2 dikali T. Langsung saja ke yang selanjutnya. Yang ketiga, bola adalah bangunan ruang sisi lengkung yang dibatasi oleh suatu bidang lengkungan. Bola didapatkan dari bangun setengah lingkaran yang diputar 1 putaran penuh atau 360 derajat pada garis tengahnya. Ciri-ciri bola antara lain, bola merupakan bangun ruang berbentuk setengah lingkaran diputar mengelilingi garis tengahnya. Bola mempunyai 1 sisi dan 1 titik pusat. Sisi bola disebut dinding bola. Bola tidak mempunyai titik sudut dan rusuk. Jarak dinding ke titik pusat bola disebut jari-jari. Bola dinding ke dinding melewati titik pusat diameter. Jaring-jaring bola. Perhatikan gambar berikut.
luas bola. Langsung ke soal. Suatu bangunan ruang bola memiliki jari-jari sebesar 7 cm. Hitunglah volume bola tersebut. Diketahui R sama dengan 7 cm, ditanyakan adalah volumenya. Jadi cara menjawabnya, kita menggunakan rumus volume sama dengan 4/3 dikali R lingkaran dikali R pangkat 3 sama dengan 4/3 dikali 3 dikali 3,14 dikali 7 dikali 7 dikali 7 sama dengan, dan hasilnya 1336 cm kubik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.